Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua karunia yang terus Allah curahkan kepada kita semua, yang takkan pernah bisa kita hitung, tak bisa kita sebut, dan tak bisa kita ingat saking banyaknya karunia Allah kepada kita semua. Kemudian kita juga memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga salawat beserta salam yang selalu kita bacakan, semoga Allah sampaikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Lebih kurang 10 hari lagi kita akan sampai di bulan yang Allah berikan karunia yang luar biasa di dalamnya. Di bulan itu Allah bukakan pintu syurga yang selebar-lebarnya. Bahkan ada pula syurga yang spesial yang disebut dengan Ar-Rayyan, khusus pada orang-orang yang berpuasa. Di bulan itu pula neraka jahanam, neraka, semua pintu-pintu neraka itu Allah tutupkan rapat-rapat. Di bulan itu para syaitan Allah belenggu, kemudian amalan Allah lipat gandakan. Maka kaum muslimin, sebelum ke sana, mudah-mudahan kajian kita ini dapat menambah semangat kita untuk maju dan masuk ke dalam bulan tersebut. Karena kalau kita nggak tahu, Bapak dan Ibu, kalau kita nggak tahu mau ngapain, nanti takutnya sampai di bulan Ramadan nanti, maaf, pelanga-pelongo kita di sana, terkatung-katung, nengok-nengok. Ibaratkan ada nanti sebuah tempat, sebuah gudang, isinya segala macam keberkahan, kebaikan, makanan, sembako, sampai emas dan permata ada di dalamnya. Lalu diumumkanlah oleh si pemilik gudang, ini gudang saya buka hanya sebulan, maka silahkan kalian ambil apa yang kalian mau, kalian ambil, silahkan ambil sebanyak-banyaknya. Kalau orang yang paham, Bapak dan Ibu, maka dia akan bawa kol diesel, dia akan bawa puso ke sana, mobil box, dia ambilnya banyak-banyak. Apapun yang bisa diambilnya. Keluar senyum. Ada orang yang mungkin juga semangatnya besar, tapi tak sebesar yang pertama. Mungkin dia bawa pickup ke sana. Nah, diisinya ambilnya banyak-banyak, keluar. Ada orang yang mungkin tak ada tenaganya, dibawanya Arko, masih lumayan juga Pak, masih ada yang dibawanya. Nah, lalu keluar bawaannya satu Arko. Tapi ada orang hanya bawa tangan sama bajunya aja, masuk ke sana. Nah, itulah tengoknya orang yang ini ngambil pakai kol diesel, yang ini pakai puso, yang ini pakai pickup, ini pakai Arko. Dia nonton aja. Jadi begitu gudang tadi ditutup, dia nggak dapat apa-apa. Nah, inilah penyebabnya, adalah karena dia tidak paham bahwa dia berada di mana, dan sedangkan tempat tadi Allah batasi hanya 1 bulan. Jadi mudah-mudahan kajian kita ini dapat menambah stamina kita, agar nanti di bulan Ramadan kita memperoleh semangat ekstra. Dan khususnya yang ingin kita bahas di dalam kesempatan ini adalah tentang spesialnya bulan Ramadan, yang salah satu yang paling utama dari bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum jami'an.
Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Di bulan Ramadan inilah Allah Azza wa Jalla telah menurunkan Al-Quran. Jadi di bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Maka nanti kita akan sampai bagaimana perhatian para ulama terhadap Al-Quran khusus di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita akan sampai di sana. Jadi sebelum kita ke sana, kita ulang-ulang dikit kaji kita tentang ta'riful Quran, definisi Al-Quran. Jadi kaum muslimin, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita segala sesuatu itu yang paling utama haruslah kita kenal. Kalau kita enggak kenal, maka kita akan nyasar. Bapak-bapak mau kemana nih? Mau ke Sumbar. Sumbar di mananya? Oh, di jalan ini, di Padang Kota, di jalan ini. Tahu, maka sampai. Tapi kalau enggak tahu, belok-belok lah nanti mau ke Sumbar. Rupanya dia belok, simpang bingung belok ke kanan. Ke Medan larinya. Jadi begitulah kalau kita enggak kenal. Maka agak prihatin rasanya. Ada teman-teman saudara kita membuat video-video ya untuk apalah, sebatas survei begitu. Ada anak-anak remaja perempuan berjilbab, Pak Bu, alhamdulillah jilbab, ramai itu. Lalu diwawancarai oleh yang punya ini YouTube tadi, siapa nama Nabi setelah Nabi Isa? Perempuan yang berjilbab tadi itu satu pun tak ada yang bisa jawab, Pak. Nabi setelah Nabi Isa, Allahu Akbar. Jadi inilah masalah-masalah yang hadir di tengah-tengah kita. Maka kita harus terus belajar supaya kita mengenal itu. Dan itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi definisi Al-Quran yaitu kalamullah ta'ala al-munazzalu ala Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-mabdu' bi surat al-Fatihah wal makhtum bi surat An-Nas. Yang dikatakan Al-Quran adalah kalamullah, wahyu Allah. Nah, sampai situ kita garis bawahi dulu nih Bu, Pak. Ya, kalau ada orang ingin mendefinisikan, mengartikan Al-Quran dengan kalimat-kalimat dia, hati-hati. Hati-hati. Apapun artinya itu, definisi Al-Quran tak bisa sembarangan kita definisikan. Ini maaf-maaf, beberapa tahun lalu ketika di musim politik, ada salah seorang tokoh di negeri kita ini tampil di televisi lalu mengatakan kitab suci adalah makhluk. Padahal dia mengatakan di situ aja dia udah mengatakan dia agak agak bersembunyi sedikit. Dia katakan kitab suci, bukan Al-Quran dikatakannya. Nah, dampak yang mengerikannya adalah Bapak dan Ibu, banyak saudara kita orang-orang Islam latah. Saya tengok Allah berbanyak nulis-menulis itu di YouTube, di Instagram, di Facebook, ada yang membuat artikel-artikel. Iya ya, betul ya. Nah, ternyata Al-Quran itu memang fiksi katanya. Jadi kalimat Al-Quran adalah fiksi. Jadi itu menjadi viral ketika itu di musim politik itu. Gara-gara politik, karena satu pilihan, akhirnya saling mendukung. Ya, Al-Quran adalah fiksi, betul. Isi Al-Quran banyak fiksinya. La ilaha illallah. Al-Quran tak bisa kita definisikan sembarangan. Apapun kita, dimanapun kita, mau di Amerika sekalipun, Al-Quran adalah kalamullah. Oh Ustaz, memang ada kandungan fiksinya, tetap walaupun ada kandungan sekalipun, tetap nama Al-Quran tadi adalah kalamullah. Kopi sekalipun Pak Bu, kopinya isinya warnanya hitam, pahit, ada manisnya, lalu kita katakan saya mau minum pahit ini. Enggak bisa kita artikan menurut kita sendiri. Tetap namanya kopi. Kopi itu tetap juga kopi namanya. Al-Quran itu tetap kalamullah ta'ala. Nah, gara-gara nama ini Bapak dan Ibu, gara-gara arti Al-Quran inilah Imam Syafi'i, Imam Malik dipenjara, Imam Syafi'i dipenjara, Imam Ahmad dipenjara, dicambuk. Ulama-ulama mazhab nih Bu, ulama mazhab nih Pak, semua mereka hampir semua dipenjara, bahkan dicambuk gara-gara dipaksa untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Jadi Al-Quran dulu pernah juga diartikan lain, bukan kalamullah, tetapi diartikan Al-Quran adalah makhluk.
Lalu para ulama mereka kokoh dan istiqamah bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, artinya Al-Quran adalah kalamullah, wahyu Allah. Itulah Al-Quran. Jadi sampai kapanpun kita tak boleh berbeda pandangan dalam hal ini, bahwa arti Al-Quran yang dimaksud dengan Al-Quran adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu pernah terjadi dulu, dan rupanya beberapa tahun yang belakangan ini di musim politik di negeri kita pula terjadi itu. Maka kita harus hindari. Tetap Al-Quran artinya adalah kalamullah. Kemudian Al-Quran adalah kalamullah yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita garis bawahi lagi. Berarti kalau turunnya atau adanya kepada selain Nabi Muhammad bukan Al-Quran itu, Pak. Dulu terjadi juga itu kepada siapa? Musailamah, yang memiliki gelar Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab. Para Musailamah yang pendusta besar. Dia coba datangkan Al-Quran. Jadi pengikutnya dari Bani Hanifah di Najd itu, di Yamamah, mereka ingin pula mendengarkan wahyu versi Musailamah. Wahai Musailamah, datangkanlah kalam dari Tuhanmu sebagaimana dulu pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dibawalah oleh Musailamah tadi, pura-pura dia kayak orang turun wahyu. Dibacakanlah itu ad-difda' mad-difda'. Kata, apakah kata itu ya? Nah, itu satu. Surah lain itu al-fil mal-fil lahu udunun tawil lahu anfun wabil. Gajah, tahukah kalian gajah itu? Gajah itu memiliki hidung yang panjang, telinga yang lebar. Jadi apa ini? Langsung pengikut Musailamah mengatakan, nashhadu annaka kadzib wa anna Muhammadan shadiq. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah pendusta, wahai Musailamah. Pengikutnya yang ngomong ini. Dan kami bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, beliau adalah yang jujur. Tetapi yang jujur namun dari suku yang berbeda dari kami, tak kami sukai, dan kami lebih menyukai suku yang sesuku dengan kami walaupun pendusta. Jadi yang menggelapkan orang-orang murtad ketika itu adalah ta'assub. Kami lebih suka lagi kepada pendusta tapi sesuku daripada yang jujur tapi tak sesuku. Nah, itu jawaban dari pengikutnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, bila ada selain Nabi Muhammad tadi, ini kan banyak pula yang mengklaim dirinya nabi-nabi, bahkan ada pula yang di negeri kita mengaku Jibril. Ini udah sakti kali kan, di atas Nabi lagi. Nah, maka ini tidak benar. Maka itu bukan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Biwasitati Jibril, dengan perantaraan Jibril. Al-mabdu' bi suratil Fatihah wal makhtum bi suratil Nas. Yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Jadi itulah Al-Quran. Nah, kalau ada berbeda dari itu, surahnya 114 surah. Berbeda dari itu. Kalau ayatnya di sini para ulama ada berbeda, Bu, Pak. Jadi ayat Al-Quran itu ada yang mengatakan 6.666, tapi itu dipandang dhaif, lemah. Namun umumnya para ulama sepakat bahwa ayat Al-Quran itu 6.600 sekian. Kenapa? Di mana bedanya? Bukan karena ada tambahan, bukan, tetapi letak penomoran dari ayat-ayat di surah tadi. Nanti ada yang memasukkan bismillah itu bagian dari ayat Al-Quran seperti surah Al-Fatihah. Lalu sebagian ulama mengatakan tidak masuk dalam ayat Al-Quran. Nah, di situ letak perbedaannya, bukan ayatnya yang bertambah atau berkurang. Bila ada orang lain umpamanya, bagaimanapun penampilannya, dia bawakan Al-Quran lebih tebal lagi dia. Ini Al-Quran tapi lebih tebal, lebih dari 114 surah. Nah, maka ini bukan Al-Quran. Ada, itu ada. Dan itulah yang ada pada orang-orang Syiah. Orang Syiah mengatakan bahwa Al-Quran yang ada pada diri kita ini, pada kita semua sekarang ini, itu hanya sepertiga. Jadi ada 2/3 lagi di mereka. Berarti hebat kali lah orang Syiah itu, Pak, ya. Musailamah aja setengah mati dia buat satu surah. Rupanya orang Syiah bisa dibuatnya Al-Quran 2/3 versi dia.
Tetapi itu tak akan pernah berhasil karena Allah telah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang akan menjaganya. Makanya pasti ketahuan itu Al-Quran itu. Asalkan ada yang mencoba merubahnya itu ketahuan. Maka Bapak dan Ibu tak pernah berbeda. Ketika kita baca di sini di masjid dakwah, imam kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita minta imam di Australia, coba disambung Mister. Mereka akan sambung Ar-Rahmanir Rahim. Kita minta imam di Amerika, coba Mister sambung. Oh, akan Mister semuanya itu. Maliki Yaumiddin. Di Eropa, di Rusia, di Afrika, di seluruh penjuru dunia sama ujungnya waladdallin, sama semuanya. Maka itu jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak kaum muslimin yang alhamdulillah menghafal Al-Quran. Maka bila ada yang berbeda dari itu semua, maka itu bukan dikatakan Al-Quran. Selesai. Kemudian kita juga harus mengenal dan mengetahui, tadi sudah kita mengenal Al-Quran. Sekarang kita harus tahu juga bersama nuzulul Quran, tentang bagaimana atau kapan turunnya Al-Quran. Jadi Bapak dan Ibu, di awal itu sudah sering kita dengar ayat ini, bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa Al-Quran itu Allah turunkan di dalam bulan Ramadan. Nah, lalu kapan spesifiknya? Kapan pastinya itu? Oleh kita, ini maaf Bapak dan Ibu, kita selalu sampaikan bahwa yang namanya mengaji, tentu kita akan bahas berdasarkan dalil-dalil dan berdasarkan ilmiah, fakta-fakta yang jelas. Maka harus kita sampaikan nih. Jadi jangan nanti ada yang kaget nih Bu, Pak. Karena memang seperti itulah. Coba Bapak dan Ibu, satu, dah terjawab bahwa Al-Quran itu turun di dalam bulan Ramadan. Oke, berarti selama ini saudara-saudara kita juga mungkin melakukan atau ingat selalu ada namanya perayaan peringatan nuzul Quran di malam 17. Udah hampir-hampir pas berarti ini kan. Oke, kita lanjutkan lagi nih data-datanya ini. Maka kita berbicara secara ilmiah, secara data, dalil. Nah, kemudian kapan lagi turunnya Al-Quran itu? Di dalam berbagai hadis yang cukup banyak, bahwa hadis-hadis tadi menjelaskan dari firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dua tandanya itu. Berarti Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kapan? 10 malam terakhir di malam ganjil. Aduh Bu, berarti udah tak masuk 17 itu. Nah, gimana lagi? Berarti udah di luar dari 17. Ini 10 malam terakhir yang ganjilnya berarti 21, 23, 25. Lalu gimana lagi? Apanya nih? Petunjuk-petunjuknya. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Senin, salah satu keterangan dari Rasulullah, informasi dari Rasulullah, puasa hari Senin itu adalah dzaka yauma wulidtu wa yauma ub'atsu. Itu hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan dan hari aku dilantik menjadi rasul. Aku memperoleh bi'tsah tadi menjadi rasul. Jadi wahyu itu turun di hari Senin. Maka para sejarawan, ahli sejarah dalam Islam, mu'arrikhun, meneliti, ternyata di tahun itu hari Senin terjadi 4 kali, Pak. Hari Senin itu terjadi 4 kali, yaitu tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21, tanggal 28. 7, 14, 21, 28. 7 dan 14, oke kita coret. Tinggal 21 dan 28. Nah, Lailatul Qadar di malam ganjil, berarti para ulama sangat atau lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun di malam 21 Ramadan. Nah, seperti itu mungkin jarang kita bahas Bapak dan Ibu. Nah, begitulah para sejarawan meneliti tadi. Kalau ada yang mengatakan 17, wallahu a'lam. Mungkin ada pendapat lain yang wallahu a'lam. Tetapi mayoritas ulama memandang bahwa inilah yang paling kuat dan paling tepat, bahwa Al-Quran itu turun di
malam 21 Ramadan. Nah, selesai. Kemudian Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada sedikit yang harus kita renungi pula, bahwa ternyata apa yang hari ini kita melakukan peringatan-peringatan di dalam turunnya Al-Quran. Nah, ternyata ini kalau kita perhatikan tidak ada dilakukan di masa Rasulullah, para ulama, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kenapa? Lalu kita pun sendiri, kenapa kita ingin memperingatinya? Karena Al-Quran itu adalah hal mukjizat dari Allah, petunjuk kepada semesta alam ini. Maka kita pun merasa bahagia. Itulah yang mendorong kita untuk melakukan peringatan itu. Jadi kaum muslimin, Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya tidak ada masalah di sana. Tetapi lagi-lagi Islam ini, bahasa itu menjadi patokan dan berpengaruh hukumnya, Bu, Pak. Bahasa itu mempengaruhi hukum. Bahasa. Nikah kita gara-gara bahasa, masuk Islam gara-gara bahasa. Kan nikah gara-gara saya terima nikahnya, bahasa. Cerai pun juga. Ini Bapak dan Ibu bertengkar suami istri umpamanya, ujung-ujungnya atau sudah sepakat nggak bisa bersama, yang satu suami mengatakan anti taliq kalau dalam bahasa Arab, kamu saya ceraikan. Satu contoh kalimat bahasa. Yang kedua, ada seorang suami mengatakan, udahlah pulang aja lah kamu ke rumah orang tua kamu nih. Kan sama bahasanya itu. Tetapi secara hukum yang satu pasti itu dah jatuh talaknya, cerai. Yang satu lagi, nah ini dalam fikih disebut dengan talak kinayah, cerai dalam bentuk sindiran. Yang ini tidak bisa divonis, Pak. Tidak bisa divonis. Lalu apa yang harus dilakukan? Dilakukanlah tabayun, klarifikasi. Apa maksud kamu menyuruh dia, wahai suami, menyuruh istrimu tadi pulang ke rumah orang tuanya? Apa maksudnya? Oh, maksud saya Ustaz, biar aja dia pulang dulu istirahat, ya bergabung sama keluarganya. Rupanya cuma itu niatnya. Atau apa maksudnya? Ya biarlah Ustaz, sekarang beras lagi mahal, biar dia ngambil beras di sana. Atau apa maksudnya? Iya Ustaz, memang saya menceraikan. Baru jatuh hukumnya. Jadi Bapak dan Ibu, ini pengaruh bahasa. Kemarin kita bahas tentang zihar, mengatakan istri tadi dia apa istilahnya itu, baru-baru nikah, pengantin baru, romantis-romantis, tengoknya hidung istrinya, hidung kamu mirip ya kayak hidung amak saya, katanya. Zihar namanya itu. Zihar dalam Islam dia nggak cerai, tetapi haram hukumnya dia melakukan hubungan suami istri sampai dia melakukan kafaratnya. Kafaratnya itu yang pertama memerdekakan budak. Nggak ada budak sekarang, puasa 2 bulan berturut-turut, nggak juga sanggup, baru memberi makan 60 orang miskin. Jadi Bapak dan Ibu, jadi bahasa ini berpengaruh dalam Islam. Nah, jadi seperti halnya tadi, kalau seandainya kita buat merayakan turunnya Al-Quran, maka dalam Islam ini banyak hal-hal besar. Menang di perang Badar itu hal besar, tapi kalau seandainya dibuat seperti ini, maka akan ada nanti perayaan Al-Badar. Nanti akan ada, Rasulullah mengatakan, la tuftahanna al-Qastantiniyah wa jayshuhu ni'mal jaysh wa qa'iduhu ni'mal qa'id. Sungguh akan ditaklukkan Konstantinopel, Romawi akan ditaklukkan, dan pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin, tentaranya sebaik-baik tentara. Lalu alhamdulillah Allah taklukkan Konstantinopel tadi. Ini kan hal besar, maka nanti akan ada perayaan merayakan penaklukan Konstantinopel. Lalu di perang Badar, orang yang paling memusuhi Rasulullah SAW yaitu Abu Jahal terkangkang dari sana di perang Badar itu. Maka akan ada perayaan kematian Abu Jahal. Nanti akan ada perayaan ini dan itu, maka solusi terbaiknya kita ganti. Karena kita kan ingin juga mengaji bagaimana Al-Quran tadi turun. Kita ganti menjadi tabligh akbar. Nah, seperti itu. Ustaz, bahasa aja ya begitulah Islam, Bu, Pak. Karena bahasa itu pengaruh. Jadi kita ganti namanya, bukan kita bubarkan kajiannya, bukan. Lanjutkan kajiannya, tapi kita beri judul spanduk kita, kegiatan kita tabligh akbar. Seperti halnya kita sekarang. Kita ini mau Ramadan mengkaji bagaimana Ramadan, bagaimana Al-Quran. Maka judul kita kajian tabligh akbar dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Azza wa Jalla, begitulah tentang turunnya Al-Quran. Kemudian bagaimana pula sikap kita terhadap Al-Quran. Nah, kita dah dapat tadi
arti Al-Quran, definisi Al-Quran, turunnya Al-Quran, detik-detik turunnya Al-Quran. Kalau kita bahas lagi nanti panjang nih, sampai Rasulullah turun, Jibril turun, lalu memeluk Rasulullah SAW 3 kali. Rasulullah sampai ada kesulitan bernapas, lalu Rasulullah dikatakan kepada Rasul, Iqra, bacalah. Itulah awal turunnya Al-Quran, dan itu awal Rasulullah menjadi Nabi, belum menjadi Rasul itu Pak, belum menjadi Rasul. Ketika turun Iqra, Iqra 3 kali, lalu dibacakan oleh Jibril setelah itu 5 ayat dari surah Al-A'la, dan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah awal Rasulullah menjadi Nabi, belum menjadi Rasul. Nabi pun pulang mengatakan kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha, zammiluni zammiluni dassiruni dassiruni, selimuti aku, selimuti aku. Nah, setelah itu datang lagi Jibril mengatakan setelah itu, ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur. Inilah baru Rasulullah menjadi Rasul. Wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah dan sampaikanlah peringatan, berdakwalah engkau. Nah, itulah baru Rasulullah menjadi Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian sikap kita kepada Al-Quran. Jadi Bapak dan Ibu, yang harus kita lakukan kepada Al-Quran adalah, Allah Azza wa Jalla menyampaikan kepada kita, masalah sebenarnya antara kita dengan Al-Quran adalah, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, atau jangan-jangan ada kunci atau gembok di hati mereka? Jadi tugas kita Ibu dan Bapak, sikap kita kepada Al-Quran adalah tadabbur. Dan itulah yang hampir hari ini itu sulit kita lakukan. Jadi Bapak dan Ibu dimulakan Allah, pernah kejadian ini di kampung saya itu, di Medan. Tiba-tiba, ya biasanya di masjid itu diputarnya merotal menjelang azan, putarnya. Jadi bapak tuh, si bapak pengurus masjid ini tengoknya agak apa nampaknya, mungkin dia mikir atau ditengoknya perlu ditadabburi Al-Quran ini, ingat dia ke situ mungkin. Jadi suatu hari digantinya Pak, murattal tadi digantinya dengan dia yang ngaji Bu, ngaji dia. Sudah dia ngaji, dibacanya terjemahannya itu, dibacakannya terjemahannya itu pakai bik tadi itu, merinding masyarakat kampung. Merinding Bapak dan Ibu. Kenapa merindingnya tadi? Karena tahu artinya, ini artinya. Nanti dibaca nanti surah, umpamanya surah At-Takatsur, dibaca oleh imam yang enak suaranya. Kita pun masa Masya Allah enak kali lah bacaan itu. Itu ayat tentang ancaman dari Allah Pak Bu. Maka Fudail bin Iyad, beliau rahimahullah itu pingsan gara-gara mendengar ayat itu. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian, kata Allah. At-takatsur, memperbanyak, mengkoleksi, menimbun, memperbanyak. Apa itu? Dunia, harta, popularitas, semua keduniaan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam neraka. Ke dalam kubur, kata Allah. Sampai kalian masuk dalam kubur. Lalai kalian itu. Terus dunia sampai masuk dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Kalian akan mengetahui, kata Allah. Akan tahu kalian nanti. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kemudian kalian akan mengetahui, betul-betul akan kalian ketahui nanti itu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Seandainya kalian mengetahui dengan pengetahuan yang seyakin-yakinnya, la tarawunnal jahim, kata Allah. Sungguh kalian akan melihat neraka jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Lalu kemudian kalian akan melihatnya dengan mata kepala kalian sendiri, dengan penuh keyakinan, tak ada keraguan lagi. Kalian lihat dengan mata kepala langsung. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian sungguh akan dimintai pertanggungjawaban terhadap nikmat-nikmat Allah. Gara-gara ayat inilah Fudail bin Iyad pingsan. Dia di rumahnya, lewatlah orang di depan rumahnya membaca surah At-Takatsur, tadi pingsan beliau rahimahullah. Begitu bangun
Begitu bangun, rupanya di rumahnya tadi ada juga keluarganya. Dia membaca surah itu tadi juga. Dia baru bangun dari pingsan, lalu di dalam rumahnya ada yang membaca surah At-Takasur tadi juga. Alhaakumut takasur. Yang terjadi berikutnya, dia pun memejamkan matanya sekali lagi dan tak terbuka lagi. Rahimahullah ta'ala. Meninggal dunia gara-gara mendengarkan surah At-Takasur. Maka Allah telah ceritakan di dalam surah Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatil ka." Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini ke atas gunung, niscaya kalian akan mendapati, akan melihat gunung tadi akan bergoncang ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu, masalah seriusnya adalah karena kita kadang-kadang kita lupa untuk mentadabburi Al-Qur'an. Bila kita maaf belum sempat belajar bahasa Arab umpamanya, belum bisa memahami Al-Qur'an, maka kita bukalah terjemahannya. Alangkah baiknya bila kita mulai tengok bagaimana istimewanya, bagaimana mukjizat-mukjizat yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Bagaimana Allah ceritakan surah Al-Kahfi. Bu dan Bapak, buka itu. Saya dulu ketika SD itu penasaran aja tuh, gimana sih kisah Al-Kahfi itu? Ashabul Kahfi itu. Saya buka Al-Qur'an, saya buka terjemahannya itu. Masya Allah, 309 tahun Allah tidurkan mereka. Allah letakkan ada anjing di dalam gua tadi itu. Apabila ada orang yang mau mengintip itu, lalu Allah balik-balikkan mereka, tubuh mereka tadi, seolah mereka seperti hanya tidur saja selama 309 tahun. Masih banyak hal-hal lainnya dalam Al-Quran itu. Jadi Bapak dan Ibu, sikap kita kepada Al-Quran adalah untuk mentadabburinya. Maka kita perhatikan Bapak dan Ibu, bila Al-Quran tadi kita tadabburi, maka dia akan masuk ke dalam hati. Kontak langsung itu. Itu yang terjadi kepada Tufail bin Amir Ad-Dawsi, orang yang menyebabkan Abu Hurairah masuk Islam. Jadi Abu Hurairah masuk Islam melalui Tufail bin Amir Ad-Dawsi. Dia kepala suku dari suku Daus. Maka gelar dia Ad-Dawsi, suku Daus. Begitu dia sampai ke Mekah, dia ingin melakukan umroh, tetapi versi jahiliyah. Sampai di Mekah disambut oleh Abu Jahal. Kalian harus hati-hati. Dilayani itu Tufail tadi, diservis, dikasih makan. Sudah makan, disampaikan, wahai Tufail, kamu kepala suku kan, hati-hati. Apa dulu? Di tempat kami ini ada aliran baru, kata Abu Jahal. Kalau kau dengar dia, maka kamu akan terpisah dengan orang tuamu. Kamu akan terpisah dari anak istrimu. Ini gawat ucapan dia itu. Jangan kamu dengar bacaan-bacaan dia itu. Omongan dia jangan kamu dengar. Namanya adalah Muhammad. Mendengar itu kata Tufail, saya ambil qutun. Qutunan itu artinya kapas. Kesumbat itu nih. Taruhlah itu di dalam kuping Tufail bin Iyad, Tufail bin Amir. Begitu beliau sampai ke Masjidil Haram, tawaf dia sekitar Ka'bah. Ternyata Rasulullah di sana sedang sholat. Lalu Allah takdirkan Tufail tadi, karena dia dalam keadaan tawaf, lama-lama mendekatlah dia ke Rasulullah. Karena tawaf itu kan berkeliling. Lalu makin dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba Allah takdirkan suara bacaan dari Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad yang sholat tadi masuk ke celah-celah kapas tadi. Jadi aku pun merasa, apa yang disampaikan, yang dibaca oleh orang ini? Lalu aku berpikir dalam diriku, wahai Tufail, kamu adalah ketua suku, kepala suku. Kamu paham syair, kamu paham sihir. Sihir itu kan jampi-jampi, paham dah. Kamu tahu apalagi itu jampi-jampi dukun, maka dengar ini apakah dia penyihirkah, penyairkah atau dukun? Lebih baik ditabayun sendiri. Itu dalam hatiku. Saya bukalah itu kapas. Begitu dibukanya, kedengaranlah Rasulullah SAW baca Al-Quran. Diikutinya Rasulullah SAW sampai Rasulullah ke rumahnya. Akhirnya beliau pun izin masuk, lalu masuk Islam langsung. Tufail bin Amir Ad-Dawsi masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu minta diajarkan Al-Quran. Nabi ajarkan 3 surah yang pendek terakhir itu, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Lalu dia izin pulang. Didakwahinya kaumnya, suku Daus tadi,
yang masuk Islam cuma satu orang, itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi buat Bapak, Tufail bin Amir ad-Dawsi masuk Islam gara-gara Al-Quran. Penyebabnya apa? Itulah tadabbur. Ada satu hal mungkin yang jarang pula kita dengar. Orang yang terkutuk di masa Rasulullah yaitu Abu Jahal. Nah, Abu Jahal itu Bapak dan Ibu rupanya punya kebiasaan tiap malam Rasulullah itu kan selalu qiyamul lail. Tiap malam Abu Jahal itu mengendap-endap jalan dia dalam gelap itu, duduk dia di pinggir rumah Rasulullah malam-malam. Duduk dia. Ibaratkan ini rumah Rasulullah, di sampingnya dia duduk. Ngapain dia situ? Menguping Rasulullah membaca Al-Quran di qiyamul lail tadi. Didengar oleh Abu Jahal. Rupanya indah Abu Jahal seorang, Pak. Datang konco-konconya yang lain, contoh itu juga macam itu juga. Lain, tapi ini kan dalam keadaan gelap, jadi orang ini nggak saling tahu. Nanti ada yang sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Ramai mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafir tadi di sekeliling rumah Rasulullah menguping bacaan Al-Quran. Lalu sampai di sejarah itu, di sirah itu disampaikan sampai fajar, Bu, sampai subuh. Allahu Akbar, mendengarkan Al-Quran Abu Jahal sampai subuh. Ya, kadang kalau kita sulit mendengar Al-Quran sampai subuh itu bahaya tuh, Bu. Nah, Abu Jahal aja tolok ya sanggup Abu Jahal mendengar Al-Quran dari tengah malam sampai subuh. Maka awak nanti, Pak, Bu, pasang merotal itu dalam rumah. Jadi begitu subuh mereka pulang. Begitu pulang baru ketahuan. Ngapa sih incoh ya kan? Ngapa sih ini CS itu? Tengok, saling tengok. Wah, ini tak lah, ini bahaya nih. Lah, sepakatlah kita ya. Jangan kita ke sini lagi. Nanti bahaya nanti. Bahaya kita nih kalau kita balik ke sini lagi. Iya, sepakat kita, oke. Balik. Malam besoknya balik lagi semuanya. Abu Jahal datang lagi, kawan-kawannya datang. Saling tak tahu nih. Sampai subuh lagi. Begitu subuh, begitu mereka mau pulang, ketemu lagi di jalan. Andeh, bahaya nih. Oke, jangan terjadi lagi. Oke, ini kita rahasiakan. Jangan kita ke sini lagi. Oke, sepakat. Malam besoknya 3 malam betul-betul balik lagi mereka. Ini begitu sampai subuhnya mereka bertemu lagi. Ini nggak bisa nih. Oke, sepakatlah kita betul-betul kita bersumpah mulai sekarang jangan ada yang kesini lagi. Itu Abu Jahal. Kenapa bisa seperti itu, Ibu dan Bapak? Tak lain karena mereka dapat mentadabburi Al-Quran tadi. Kenapa? Karena mereka orang Arab. Paham mereka Al-Quran tadi itu. Karena Al-Quran Allah turunkan dalam bahasa Arab. Jadi itulah mungkin yang menyebabkan kita agak sulit, Bapak dan Ibu, sehingga kita kadang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah kita perbaiki bahwa kita harus mulai mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, maka kita tengok pula bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, bagaimana para ulama mereka kepada Al-Qur'an. Jadi Bapak dan Ibu dimulakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana mereka? Seluruh sahabat Nabi ini yang paling ahli dalam Al-Quran adalah Abdullah bin Mas'ud. Ini seluruh sahabat Nabi ini, semua sahabat Nabi itu mereka selalu membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Bahkan di waktu perang, Bu, Pak, pernah ketika melawan orang-orang Persia, mereka kirim mata-mata mengintai bagaimana orang Islam itu. Lalu dikirimnya, selesai diintai melapor. Orang-orang Islam itu mereka adalah rukban fil nahar wa ruhban fil lail. Mereka penunggang kuda yang hebat di siang hari ketika berperang, tetapi di malam hari mereka bagaikan seolah rahib-rahib, pendeta-pendeta membaca bacaan tak apalah yang mereka baca. Jadi Bapak dan Ibu, para sahabat Nabi terus mereka membaca Al-Quran. Sampai dari sekian banyak para sahabat Nabi yang paling istimewa adalah Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW dan para sahabat itu sudah mengenal bahwa yang paling faham terhadap Al-Quran setelah Rasulullah adalah Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari Abdullah bin Mas'ud berada di Syam. Umar, ini di masa Khalifah Umar nih. Lalu ada laki-laki dari Syam datang ke Madinah. Sampai ke Madinah dia cerita kepada Umar, wahai Umar, di tempat kami di Syam ada seorang laki-laki mengajarkan Al-Quran tanpa melihat tulisan. Dia ajarkan Al-Quran kepada kami tanpa melihat tulisan. Bangun Umar langsung. Begitu bangun Umar dari tempat duduknya, marah Umar. Ini orang yang akan menghancurkan agama lah ini kalau kayak gini nih.
Bisa pula dia sanggup pula dia membaca, menyampaikan, mengajarkan Al-Quran tanpa melihat tulisan. Ini Umar udah marah, emosi. Lalu ujungnya Umar bertanya, siapa laki-laki itu? Kata orang ini, dia katakan, kata orang, kalau nggak salah nama dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Duduk langsung Umar balik. Demi Allah, tidak ada orang yang lebih faham Al-Quran dari kalangan kami melebihi Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi yang paling paham Al-Quran. Sampai satu hari ada satu rombongan, di dalamnya ada Abdullah bin Mas'ud lewat depan Umar dalam gelap-gelap. Umar bertanya, di tengah kalian ada enggak yang ahli Al-Quran? Ada. Apa ayat Al-Quran paling menakutkan tentang ini? Ayat ini dibacakan. Ayat Al-Quran tentang rojaan, harapan tentang ini. Ayat Al-Quran tentang iman tentang ini, dibaca oleh orang di dalam tadi. Lalu begitu pergi, kata Umar bin Khattab, di dalam itu pasti ada Abdullah bin Mas'ud. Nah, para sahabat Nabi seperti itu. Kemudian pernah di masa Rasulullah SAW ada sahabat Nabi bernama Usaid bin Hudayr. Jarang kita dengar nih namanya, Usaid bin Hudayr. Beliau ini adalah sahabat Nabi yang bacaan Al-Qur'annya sangat bagus dan indah. Dan ini sesuai dengan petunjuk Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan bacaan yang bagus, Bu. Jadi suatu hari Usaid bin Hudayr dia ngaji nih di belakang rumahnya. Begitu dia baca Al-Qur'an, kuda dia ada anaknya sedang tidur, lalu datang kudanya itu melompat-lompat kudanya begitu dia baca Al-Qur'an. Dia pun agak merasa aneh, berhenti dia. Begitu berhenti, kudanya pun berhenti. Dibacanya lagi, melompat-lompat lagi. Berhenti. 3 kali dibuat itu. Ketika dia berhenti, Usaid bin Hudayr, apa ada yang masalah kudanya? Lalu dia pun tertengoknya ke atas. Nampaknya lah di atas ada seperti awan yang menutupi bulan. Apa ini? Besok paginya diceritakan ke Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Wahai Usaid, yang di langit itu adalah malaikat mendengarkan engkau bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran. Seandainya engkau bertahan membaca Al-Quran sampai pagi, niscaya kami semua akan bisa melihat malaikat. Kata Rasulullah SAW. Jadi buat Bapak, kita harus memperhatikan tartil kita bacaan Al-Quran. Kemudian jangan aneh ketika kita baca Al-Quran ada bunyi-bunyi sana sini, jangan aneh. Jadi boleh jadi itu malaikat, boleh jadi juga jin. Jin bisa hadir Bapak dan Ibu, dan Allah sampaikan itu, wa in sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Quran. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika kami hadirkan kepada engkau dalam keadaan membaca Al-Quran sekelompok jin. Jadi ketika Rasulullah membaca Al-Quran, hadir sekelompok jin. Begitu hadir sekelompok jin tadi, falamma hadaruhu qalu ansitu. Begitu hadir jin tadi, mereka mengatakan sesama mereka, diam. Nah, jadi jin begitu mendengar Al-Quran, diam dia. Artinya ketika kita membaca Al-Quran, maka boleh jadi akan datang di sana malaikat. Insya Allah itu pasti malaikat. Tapi jin tadi boleh jadi. Boleh jadi ada di sana jin. Jadi jangan merasa aneh Bapak dan Ibu, begitu ada bunyi-bunyi sana sini, jangan itu merasa aneh. Lanjutkan baca Al-Quran kita, karena itu bisa terjadi. Nah, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terakhir itu para sahabat. Lalu bagaimana dengan para ulama? Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama yang luar biasa, terkenal di dunia. Beliau ketika masuk bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan banyak amalan-amalan ibadah yang dilakukannya. Tetapi begitu masuk bulan Ramadan, dia tinggalkan amalan ibadah yang sunnah-sunnah yang lainnya tadi, dia pergi ke Al-Quran. Jadi Sufyan Ats-Tsauri di bulan Ramadan fokus ke Al-Quran. Lalu Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, setiap siangnya Ramadan, beliau khatam Al-Quran 1 kali. Berarti 1 Ramadan 30 kali dia khatam, Bu, Pak. 1 Ramadan 30 kali khatam Imam Bukhari. Selesai? Belum. Setiap 3 malam dia khatam lagi Al-Quran. Berarti 3 malam dia qiyamul lail tadi khatam Al-Quran, berarti setiap malam 1/3 Al-Quran dia ngaji. Berarti 1 bulan berapa tuh Pak? 10 kali. 10 tambah 30 40 kali. Imam Bukhari rahimahullah khatam Al-Quran 40 kali. Nah, ini yang lebih dahsyat lagi, Imam Syafi'i rahimahullah. Ini muridnya bercerita bahwa Imam Syafi'i rahimahullah di bulan-bulan biasa
Seperti ini Sya'ban, Rajab sebelumnya. Imam Syafi'i khatam Al-Quran setiap bulannya 30 kali. Begitu masuk bulan Ramadan, beliau khatam Al-Quran 60 kali. Jadi Bapak dan Ibu, mungkinkah itu untuk kita semua? Mungkin. Saya pernah temui ada seorang bapak tapi masih ya cukup muda juga, umurnya hampir 40 ketika itu. Alhamdulillah, di dalam bulan Ramadan katanya dia sudah khatam membaca Al-Quran itu 12 kali. Jadi Al-Quran, beginilah para orang-orang saleh memperhatikan Al-Quran. Namun yang masalahnya kita sekarang Ibu dan Bapak, dan ini disampaikan oleh para ulama, begitu masuk bulan Ramadan, maka mulailah televisi membuat berbagai macam acara. Berbagai macam acara, film-film yang pakai episode-episode, sehingga kita pun menonton di sana 2 jam kita menonton di sana, padahal 2 jam itu bisa kita membaca 4 juz Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimulakan Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kita pun kembali memperhatikan bahwa inilah hakikatnya Al-Qur'an dan beginilah sikap kita kepada Al-Qur'an, yaitu selalu tadabbur. Kalau tidak kita tadabburi Al-Qur'an, hati-hati. Maka Rasulullah pernah ceritakan orang Khawarij. Orang Khawarij itu adalah orang yang ekstrim dalam Islam ini, yang radikal, suka mengkafirkan saudaranya, suka membantai orang-orang. Itulah Khawarij. Apa kata Rasulullah? Mereka itu hafal Al-Quran, walakin la yablughu hanajirahum, tetapi hafalan Al-Quran mereka tak lewat dari tenggorokan. Jadi hafalan Al-Quran itu di kepalanya saja, tak lewat dari tenggorokan, artinya tak masuk ke hati. Kenapa tak masuk ke hati? Karena tidak tadabbur. Maka yang harus kita lakukan adalah tadabbur kepada Al-Quran, khusus bulan Ramadan. Maka qiraatul Quran itu adalah prioritas, dan itu dilakukan para orang-orang saleh terdahulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari Bapak dan Ibu, dari sekarang kita niatkan bahwa bulan Ramadan ini harus kita membaca Al-Quran minimal 1 kali khatam, minimal. Hada wa sallallahu ala Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.